Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan untuk menutup hari ini, hari yang Tuhan berikan kepada kita. Dan sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, malam hari ini kami datang kepadamu, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami boleh melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan untuk menutup hari ini, kami ingin bersama-sama mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti kebenaran-Mu, dan kami melakukannya dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai yang ke-7. Mazmur pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan tempat perlindungan. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana aku berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung? Sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan di tahtanya di surga. Matanya mengamat-amati. Sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, tapi yang paling berbahagia adalah mereka yang melakukannya. Tema renungan kita pada malam hari ini adalah Tuhan pelindungku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini kita merasakan cuaca kita tidak menentu. Hari ini bisa panas terik, tapi besok bisa jadi hujan deras. Hari ini turun hujan, besok hanya mendung atau bahkan panas. Nah, apa yang harus kita lakukan jika cuaca itu tidak menentu sementara kita tetap harus pergi, beraktivitas, menjalankan tugas panggilan kita di luar rumah? Mungkin kita bisa melakukan dua hal, Bapak, Ibu, dan Saudara. Yang pertama, mungkin kita mencari info tentang perakiraan cuaca pada hari ini atau besok pagi. Dan yang kedua adalah kita mengantisipasinya dengan membawa pelindung diri. Kita akan melindungi diri kita dari hujan dan panas dengan kita membawa payung atau jas hujan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Iman kita yang harus kita jalani hari demi hari. Apakah yang kita rasakan, apa yang kita hadapi juga kondisinya seperti itu? Tidak menentu, turun naik, gelap terang, susah senang, bingung, sedih, dan lain sebagainya. Kalau kita mau jujur, kita melihat situasi yang ada di hadapan kita serba tidak menentu. Kadang-kadang kita dalam situasi tenang, kita dikagetkan oleh berbagai berita. Mungkin teman, mungkin kenalan, mungkin sahabat, yang sebelumnya kita tahu dia sehat, dia bisa melakukan aktivitas.
yang harus mereka lakukan. Tetapi beberapa hari kemudian kita mendengar berita duka dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Bagaimana sikap kita, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan? Marilah kita belajar seperti pemazmur dalam nats kita pada malam hari ini. Pemazmur yang senantiasa meyakini penyertaan dan perlindungan Tuhan. Mengapa pemazmur begitu yakin akan perlindungan Tuhan? Iya, karena kuasa Tuhan sungguh luar biasa. Mata Tuhan menembus dan melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan anak-anak dan kehidupan ciptaannya. Mata Tuhan ada di segala tempat. Sehingga Tuhan tahu apa yang dilakukan oleh orang yang benar dan apa yang dilakukan oleh orang yang fasik atau orang yang jahat. Semuanya terlihat jelas di hadapan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam ini, kemanakah kita akan berlindung? Di masa-masa sulit, di masa-masa yang kadang-kadang kita tidak tahu akan apa yang terjadi. Di manakah kita memohon kekuatan dan ketenangan batin? Pada saat kita harus ambil keputusan-keputusan yang sulit, kepada siapakah kita meminta pertimbangan? Kepada teman, kepada Google, atau kepada Tuhan? Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin bahwa pemazmur memiliki pengalaman iman yang luar biasa. Memiliki cerita dari nenek moyangnya yang luar biasa. Bagaimana perlindungan Tuhan nyata atas mereka. Cerita kedahsyatan kuasa dan perlindungan Tuhan yang diceritakan secara turun-temurun. Bagaimana nenek moyang mereka dilindungi dan disertai Tuhan, mulai dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masing-masing kita punya pengalaman iman. Pengalaman iman itu akan membantu kita untuk kita melangkah, untuk kita meyakini. Tinggal bagaimana kita menghayati pengalaman-pengalaman iman kita di masa lampau. Bagaimana kuasa Tuhan begitu luar biasa melindungi kita, sehingga kita ada sampai hari ini. Biarlah pengalaman-pengalaman iman itu, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, hari ini juga kita rasakan seperti halnya pemazmur. Jika kita hidup benar, kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan, Tuhan tahu, Tuhan melindungi kita, Tuhan menyertai kita, kemanapun kita pergi, apapun yang harus kita hadapi, kesulitan apapun yang harus kita lewati, Tuhan adalah perlindungan bagi kita semua. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami rindu kesaksian pemazmur juga menjadi kesaksian kami. Kami rindu pengalaman iman pemazmur juga mewarnai pengalaman iman kami. Bahwa perlindungan Tuhan sungguh nyata. Biarlah kami meyakini bahwa mata Tuhan selalu tertuju kepada kami. Tuhan mengerti apa yang harus kami lakukan. Tuhan mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan mengerti apa yang tersimpan dalam hati kami. Karena semuanya tidak ada yang tersembunyi dari hadapan Tuhan. Nah, karena itu Tuhan, tolong kami.
sertai kami. Apapun yang harus kami lakukan, keputusan apapun yang harus kami ambil, biarlah Engkau ada. Engkau menyertai, menuntun kami. Keputusan kami benar di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Langkah kami benar, karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. Biarlah malam hari ini kami boleh beristirahat dengan nyenyak, dengan nyaman. Dan esok pagi, terus kami kembali memulai tugas dan tanggung jawab kami yang Tuhan percayakan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.